Selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagi tutorial video praktikum genetika mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Dari percobaan ini ditetapkan beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam praktikum pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, mengenal beberapa sifat genetik yang ditentukan oleh alel ganda. Yang kedua, mengetahui distribusi golongan darah manusia tipe AB/O pada populasi kelas. Yang ketiga adalah mengetahui sifat rambut pada segmen digitalis kedua pada populasi kelas. Dari proses praktikum ini dibutuh beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam kelancaran dari proses praktikum ini. Di antaranya yaitu pertama untuk pendeteksi golongan darah, yang kedua untuk pengamatan segmen digitalis pada ruas jari kedua. Untuk pendeteksi golongan darah yang sebenarnya dibutuhkan beberapa alat yang dibutuhkan di laboratorium, seperti serum darah anti-A maupun anti-B, belut lancet, objek, pengaduk, dan kapas maupun alkohol. Namun, dalam praktikum yang dilaksanakan secara study at home ini tidak dimungkinkan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi, untuk pengetahuan mengenai golongan darah bisa didasarkan kepada data-data yang telah diperoleh sebelumnya, misalnya dari kartu puskesmas ataupun uji golongan darah yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk praktikum mengenai ada tidaknya rambut pada segmen kedua ruas-ruas jari, kita hanya menggunakan jari, lalu loop jika diperlukan untuk memperbesar apakah terlihat pada ruas jari ini, ruas jari kedua itu ditemukan adanya rambut atau tidak pada kelima ruas jari, apakah ditemukan semua atau pada beberapa jari itu nanti akan beda dalam sifatnya. Sebenarnya apa sih itu sifat pada alel ganda? Sifat pada alel ganda sendiri yaitu suatu sifat yang nampak nampak dapat diindra, dapat dicandra, terutama itu sifatnya bersifat genetis dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi dalam penampakan sifat itu tidak hanya terdapat pada satu alel genetika saja, tapi untuk menyusun sifat-sifat genetika segmen dari jari kedua. Untuk contoh dari rambut di segmen digitilis kedua, untuk ini adalah contoh dari yang tidak mempunyai rambut di semua sisi. Sini bisa terlihat pada sisi ini, segmen digitalis kedua tidak ditemukan adanya rambut. Yang ini juga. Tahapan selanjutnya praktikum genetika pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda, yaitu analisis dari data pengamatan. Karena kita sendiri tidak mungkin melakukan pengetesan sendiri untuk golongan darah karena peralatan tersebut berada di lab. Namun jika situasi kembali berjalan normal bisa dilakukan di lab dan masing-masing populasi bisa mengetes golongan darahnya masing-masing dengan alat dan bahan yang telah disampaikan kemarin. Berikut ini adalah data pengamatan golongan darah di kelas biologi 1 2018. Bisa kita lihat untuk frekuensi terbanyak yaitu golongan darah O sebanyak 12 dan presentasenya adalah 33%.
Dilanjutkan dengan golongan darah B dengan jumlah 11 orang dan persentase 30%. Lalu golongan darah A dengan jumlah 8 orang dan persentase 22,22%. Dan yang paling sedikit adalah golongan darah AB dengan jumlah 5 orang dan persentase 13%. Setelah diketahui data pengamatan, lalu mengetahui persentasenya, selanjutnya untuk analisis datanya. Analisis data golongan darah cukup diketahui dengan cara frekuensi yang diperoleh dari golongan darah tertentu dibagi total jumlah populasi dikali 100%. Nah, itu sudah bisa digunakan, data tersebut bisa digunakan di pembahasan mengenai distribusi golongan darah pada suatu populasi. Untuk lambang-lambang dalam segmen digitalis kedua, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah H aksen 1. H aksen 1 ini menandakan bahwa rambut terdapat pada semua jari kecuali di ibu jari. Lalu untuk H2 itu rambut terdapat pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah di kedua tangan ataupun di kedua tangan. Untuk keberadaan ini biasanya itu jika jari kanan mempunyai segmen tersebut, biasanya jari kiri juga ada. Jadi saling mempunyai, jarang kelihatannya tidak ada yang ditemui bahwa misal di salah satu jari, misal jari kelingking ada, tapi di jari kanan tidak mempunyai rambut, sementara yang jari kiri mempunyai rambut tuh kelihatannya tidak ada. Lalu untuk H3 itu menandakan rambut terdapat pada jari manis dan jari tengah. Dan untuk simbol H4, rambut hanya terdapat pada jari manis. Dan untuk simbol H5, tidak tumbuh rambut pada semua jari. Untuk saya sendiri termasuk ke dalam kategori H5 karena tidak ditemukan adanya rambut pada semua segmen kedua di jari-jari saya sendiri. Berikut adalah populasi ada tidaknya rambut pada segmen digitalis kedua di Rombel 1 Biologi 2018 atau kelas saya sendiri. Untuk kebanyakan yaitu pada menempati frekuensi alel ganda H pangkat 5, yang berarti pada mayoritas siswa tidak mempunyai segmen digitalis rambut pada segmen digitalis kedua, dan ada beberapa walaupun sedikit mempunyai rambut pada segmen digitalis kedua. Untuk perhitungannya sendiri yang digunakan dalam pembahasan nanti bisa digunakan jumlah frekuensi dari yang didapat per alel keterangan alel ganda ini, jumlahnya berapa nanti dibagi jumlah populasi. Untuk jumlah populasi dalam contoh ini adalah 36 mahasiswa. Berarti tadi jumlah misal alel ganda H pangkat 1 jumlahnya 1 per 36 kali 100%, sehingga didapat presentase berikut. Untuk alel H pangkat 2 yaitu jumlah frekuensinya 6 orang per jumlah mahasiswa 36 orang kali 100%, sehingga didapat frekuensi sekian. Lalu untuk frekuensi H pangkat 3 yaitu
3/36 kali 100% sehingga frekuensinya 8,33%. Untuk frekuensi H4 yaitu jumlah mahasiswa berupa 3 orang per semuanya 36 dikali 100% sehingga hasilnya 8,33%. Sementara mayoritas adalah H pangkat 5 dengan jumlah 23 orang sehingga frekuensinya yaitu 23 per 36 kali 100% sehingga didapat frekuensi 63,89%. Ini telah sampai pada tahap kesimpulan dari praktikum yang telah dijalankan tadi. Kesimpulan dari praktikum ini yang pertama adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh alat ganda diantaranya adalah golongan darah dan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis kedua, segmen jari-jari kedua tangan manusia. Itu diantara beberapa sifat yang mengandalkan alat ganda. Lalu untuk yang kedua itu distribusi golongan darah pada populasi di kelas saya yaitu paling banyak tadi dalam data kelas untuk data terbanyak golongan darah yaitu golongan darah O. Golongan darah O dengan persentase sebesar 33,33%, diikuti golongan darah B yaitu dengan persentase 30,56%. Yang ketiga adalah golongan darah A yaitu 22,22%, dan yang terakhir golongan darah AB yaitu dengan persentase 13,89%. Untuk Untuk kesimpulan yang ketiga adalah mengenai frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis kedua. Pada segmen digitalis kedua yaitu mayoritas adalah pada tidak tumbuh rambut pada semua jari yang dilambangkan dengan simbol H pangkat 5 sebanyak 23 orang, dan jika dikonversi menjadi persentase menjadi 63,89%. Yang kedua adalah H pangkat 2 yaitu rambut terdapat pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah dengan frekuensi 6 orang dan persentase 16,67%. Data selanjutnya yaitu H pangkat 3 dan H pangkat 4 itu rambut pada jari H pangkat 3 yaitu rambut pada jari manis dan jari tengah sama dengan H pangkat 4 yaitu rambut yang terdapat pada jari manis sebanyak 3 orang, dan jika dikonversi menjadi persentase menjadi 8,33%. Lalu untuk yang paling sedikit adalah H pangkat 1 yaitu rambut terdapat pada semua jari kecuali pada ibu jari hanya sebesar frekuensinya hanya 1 orang, dan jika dikonversi menjadi persen menjadi 2,78%. Berikut yaitu merupakan kesimpulan dari praktikum genetika sifat yang diatur oleh alel ganda yang telah diambil sampelnya pada populasi Krombel Bio 1 2018. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan sifat-sifat yang dipengaruhi oleh alel ganda, terutama pada sifat golongan darah dan ada tidaknya segmen rambut pada digitalis kedua manusia. Terima kasih.